Himpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, atau kita kenal dengan Minggu Letare, saat dimana kita diajak untuk bersuka cita. Kita diajak untuk senantiasa bersuka cita, karena sudah hampir dekatlah masa sukacita kita, masa Paskah. Kita diajak untuk bergembira, untuk bersuka cita, karena kerahiman Tuhan yang senantiasa mengampuni kita semua, orang-orang berdosa yang mau datang kembali kepadanya untuk bertobat. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini, kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paul Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikut aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu."
Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu Prapaskah keempat, kita sering kenal dengan nama Minggu Letare. Kalau di masa Advent, kita mengenal ada Minggu Gaudete. Dari mana sebenarnya kata Letare, kata Gaudete ini? Kata-kata ini, Letare dan Gaudete ini, berasal dari kata pertama antifon pembuka hari Minggu yang bersangkutan. Kalau hari ini, antifon pembuka dimulai dengan kata bersukacitalah, kalau dalam bahasa Latin letare. Begitu juga dengan Gaudete, antifon pembuka hari Minggu Advent yang ketiga diawali dengan kata Gaudete, makanya disebut dengan hari Minggu Gaudete. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa letare itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Kita pun diajak untuk bersukacita. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kita yang berada di masa Prapaskah ini, saat dimana kita diajak untuk bertobat, puasa, pantang, bermati raga, tetapi kita diajak untuk bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih, gereja mengajak kita untuk sejenak merasakan sukacita. Sukacita itu muncul karena keselamatan semakin dekat. Masa sukacita semakin dekat. Kita berada di pertengahan jalan, pertengahan masa Prapaskah sebelum kita merayakan masa sukacita, masa Paskah. Kita juga diajak gereja untuk bersukacita karena kerahiman Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa mengampuni semua dosa yang telah kita perbuat. Karena Tuhan sungguh senang, Tuhan sangat senang jika kita semua anak-anaknya yang adalah orang-orang berdosa
mau datang kembali kepadanya untuk bertobat. Dan Tuhan sungguh mengampuni semua dosa yang telah kita perbuat, maka kita pantas untuk bersukacita. Dan di Minggu Letare ini, Minggu Prapaskah yang keempat ini, bacaan Injil menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bagi orang buta itu, dia tidak dapat melihat bagaimana dunia itu. Dia tidak dapat melihat alam, dia tidak dapat melihat sesama, dia tidak dapat melihat terang. Tetapi ketika Yesus datang, kehidupannya berubah total. Matanya dapat melihat, dia dapat melihat dunia, dia dapat melihat sesama, dia dapat melihat alam, dan terlebih dia dapat melihat Tuhan yang telah menyembuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun apa yang terjadi ternyata mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda. Terlebih sebagian orang Farisi mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus melakukan hal itu. Karena apa yang dilakukan Yesus itu terjadi di hari Sabat, dan termasuk menyembuhkan orang itu tidak bisa. Dan bagi mereka, Yesus tidaklah benar karena tidak mengindahkan hari Sabat. Dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun sering mengalami kebutaan seperti orang buta pada waktu itu. Kebutaan di sini dapat kita artikan bukan secara fisik saja, tetapi kebutaan dapat kita artikan dengan ketidakmampuan kita untuk melihat cinta kasih Tuhan yang sebenarnya begitu nyata dalam kehidupan kita. Kebutaan dapat kita artikan dengan ketidakmampuan kita untuk melihat sesama kita yang ada di sekitar kita. Dan kebutaan juga dapat kita artikan dengan ketidakmampuan diri kita untuk melihat diri kita sendiri yang sebenarnya penuh dengan keberdosaan. Bahkan kerap kali hal-hal kecil yang kita abaikan, yang adalah dosa, hal itu sebenarnya yang membutakan mata hati kita, yang membuat mata kita gelap, yang membuat kita tidak bisa melihat. Kerap kali kita menjadi seperti sebagian orang Farisi yang merasa dalam tanda kutip sudah melihat. Karena kerap kali karena keegoisan, karena kesombongan, karena keserakan hati kita merasa bahwa diri kita lah yang paling benar. Kita merasa bahwa diri kita lah yang paling mantap. Tetapi sebenarnya kita perlu melihat kembali diri kita sendiri yang karena hal-hal demikian mata kita telah tertutup akan cinta kasih Tuhan, akan belas kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup. Justru sebaliknya, orang yang disembuhkan oleh Yesus yang dulu mengalami kebutaan, dia kemudian berubah total, dia dapat melihat, dan dia melihat bukan hanya secara fisik saja, tetapi dia dapat melihat kebenaran yang sejati, sampai dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disinilah makna Letare, disinilah makna sukacita yang begitu penting bagi kita. Karena sukacita tidak dirayakan bukan sekedar dengan kegembiraan biasa, tetapi sukacita karena Tuhan telah membuka mata hati kita. Di tengah perjalanan masa Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa tujuan pertobatan bukanlah kesedihan, melainkan terang dan kehidupan baru bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Prapaskah mengajak kita untuk membiarkan Yesus datang menyentuh kita seperti Yesus menyentuh orang yang buta sejak lahir, kemudian mengalami kesembuhan, bahkan dia dapat melihat kebenaran yang sejati. Demikian kita pun diajak di masa Prapaskah ini untuk membiarkan Tuhan menyentuh kita, menyentuh diri kita, menjamah diri kita, agar kita mampu melihat sesama kita, agar kita mampu melihat kebenaran, agar kita mampu melihat kejujuran, agar kita semakin peka melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan kita, dan juga
agar kita mampu melihat sebenarnya diri kita yang penuh dengan dosa, yang perlu datang kembali kepada Tuhan untuk meminta ampun daripadanya. Dan terlebih di masa Prapaskah ini juga kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, melihat cinta kasih-Nya yang begitu nyata yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kebersamaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Minggu Letare, Minggu Prapaskah yang keempat menjadi saat indah bagi kita, saat rohani yang penuh makna yang senantiasa memberikan kita pengharapan. Jika di minggu-minggu sebelumnya kita diajak untuk bertobat, berpuasa, bermati raga, berdoa, hari ini kita diingatkan bahwa semua usaha kita akan berbuah sukacita. Minggu Letare bukan berarti mengajak kita untuk berhenti bertobat, tetapi semakin menyadarkan kita bahwa dengan pertobatan kita yang kita lakukan selama ini, dengan doa kita, puasa, pantang kita, akan berbuah pada sukacita, akan berbuah pada kegembiraan. Dan Tuhan tidak ingin kita tinggal dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang-Nya. Kita berdoa, semoga di perjalanan di masa Prapaskah ini, kita semakin berani untuk berkata seperti orang buta, bahwa tadinya kita ini buta, sekarang kita dapat melihat. Dan akhirnya kita sungguh menyadari, kita mengakui seperti yang dikatakan oleh orang buta tadi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, Visibilium omnium, et invisibilium, resurrexi
Sed ad exteram partis, et interum venturus et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius Dei non erit fili, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre filioque procedi, qui cum Pater Filio semum adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per propetas, et una Santa Catholica et Apostolica Ecclesia, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Marilah berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pejabat pemerintahan. Semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi mereka yang sakit dan cacat mental. Semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita di sekitar altar ini.
Semoga Allah Bapa, sumber cahaya sejati, menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk orang muda Katolik paroki. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati masa muda mereka. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk melayani, dan kiranya Tuhan memberkati studi dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mada Bakti 727. Ya Tuhan Maha Pengampun, pandanglah hamba-Mu ini yang sering salah dan dosa, melanggar larangan Gusti. Kami datang dan sedia mengorbankan cinta diri, ikhlas hati, sujud bakti kepadamu Maha Suci. Karena Yesus penebus rela mati bagi kami, kuasa dosa dihapus, kami bebas dari batin. Kami datang mengandalkan pengampunan
Madabakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sola
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangan-Nya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus.
Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tata surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadakan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Beatum extremum et potestas, et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Puji syukur 406.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mada Bakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urang setangi, kaburat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Mada Bakti 285.
hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Mada Bakti 296. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku domba
Tuhan mengolesi mataku, lalu aku pergi, dan aku membasuh muka, dan aku melihat, dan aku percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan yang layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, ucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, putra-putri altar, lektor, pemazmur, organis, kantores, penyelenggara, dan kepada kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih kepada suster yang telah membantu untuk pelayanan komuni. Informasi khusus, penerimaan sakramen tobat Paroki Bunda Teresa Kalkuta akan dilaksanakan di masing-masing wilayah rohani pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 jam 7 malam, yang akan didahului dengan ibadah tobat dan pemeriksaan batin jam 6, dan kemudian diharapkan paling lambat jam 6:30 masing-masing ketua wilayah rohani atau utusan dapat menjemput pastor yang akan menjadi bapa pengakuan di wilayah masing-masing. Hal yang lain kita persiapkan seperti biasanya dan harap menyediakan tempat untuk dijadikan kamar pengakuan yang pantas. Amplop APP 2026 tidak disediakan oleh paroki, namun diharapkan dapat menjadi bentuk kesadaran dan partisipasi umat serta keluarga-keluarga sebagai wujud solidaritas dan amal kasih kepada sesama yang berkekurangan. Setelah misa ini, WKRI Cabang bersama dengan PMI akan mengadakan kegiatan donor darah sesudah misa kedua dan misa ketiga. Catholic Family Ministry mengundang umat yang sudah menikah maupun yang belum untuk mengikuti Camp Wanita Berhikmat Katolik yang ke-6 pada tanggal 8 sampai 10 Mei dan Camp Pria Sejati Katolik ke-9 pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2026 bertempat di Pertapaan Karmel Tampusu. Untuk informasi dapat dibaca di Warta Paroki atau di papan pengumuman di depan. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan, yang lain silakan dibaca di Warta Paroki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 463.
Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.